pertemuan yang keempat ini, sebentar. Ya, kita akan mulai pertemuan yang terakhir, pertemuan yang keempat dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sektor yang juga terdampak pandemi COVID-19 adalah keagamaan. Seperti yang kita alami, aktivitas beribadah, khususnya aktivitas liturgi di gereja, dibatasi. Umat memang tetap bisa berpartisipasi melalui layar televisi atau streaming di channel YouTube. Namun, banyak juga yang tidak bisa turut serta karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan. Situasi semacam ini tidak menutup kemungkinan membuat hidup doa dan ibadah umat menjadi suam-suam kuku, seperti jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu. Itu sebabnya kita perlu mendalami dan merenungkan sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang bertobat, agar kita terdorong untuk terus-menerus mengupayakan pertobatan. Marilah kita buka pertemuan hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur 650, bait 1 dan 4. Pada Sang Tuhan dan setia mematunya, mulia dalam jaya bahkan bersekutu dengan Tuhan. Dayalah dan pegang tandanya, hidupku dalam Yesus bahagia. Kasihnya yang kekal akan kita sebelum adanya perserang. Sediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dan juga para suster yang terkasih, dalam pertemuan keempat dan terakhir ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop dalam kitab Wahyu yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Surat ini kurang lebih relevan dengan situasi gereja dan masyarakat sekarang ini. Karena pandemi, sebagian umat Katolik bisa jadi mulai kehilangan semangat
untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Demikian pula hal dengan jemaat Laodikia dalam kitab Wahyu yang tergoda untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus secara suam-suam kuku. Melalui surat ini, kita diminta untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Marilah saat ini kita berdoa bersama-sama, kita doakan doa pembukaan. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagai pengalaman agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci. Dipersilahkan kepada Ibu Maria untuk membacakan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci dari Injil Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata-kata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam hati, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan dan yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Suster dan Bapak Ibu, kita telah mendengarkan bacaan yang sudah dibacakan tadi oleh Ibu Maria dengan sangat jelas. Kita masuk sekarang ke pendalaman teks dari apa yang sudah kita baca. Kita lihat dulu pertanyaan yang pertama. Apa arti sebutan
dan gelar Yesus Kristus sebagai amin, saksi yang setia dan benar. Kita bisa lihat di ayat 14. Apakah ada yang mau menjawab? Silahkan. Silakan. Apakah dari umat atau dari suster? Silakan. Bagaimana? Suster mau menjawab, membantu? Silakan. Firman dari Allah. Bagaimana, Bu? Firman dari Allah. Oke. Iya. Baik. Ada lagi? Ciptaan Allah kali ya. Ciptaan Bagaimana? Allah, ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Oke. Permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Baik. Ya. Oke. Ada lagi? Awal dan akhir. Awal dan akhir atau disebut kita kenal sebagai alfa dan omega ya. Ya. Ya, baik. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, saya membahas sedikit ya apa yang saya tahu dari buku panduan. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh suster, Bapak Ibu sekalian itu benar ya, karena melihat dari ayat 14 ya. Jadi kita bahas dulu poin yang pertama ini, dikatakan bahwa Yesus yang memberi perintah untuk menulis dan mengirim surat kepada jemaat di Laodikia, menyebut dirinya dengan gelar Amin, saksi yang setia dan benar. Itu tadi sudah disebutkan di ayat 14. Kata amin merupakan kata standar yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mengakui kebenaran dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Ungkapan saksi yang setia dan benar menegaskan kata amin sebelumnya. Dengan menyebut dirinya amin, saksi yang setia dan benar, Yesus menegaskan bahwa sabdanya sungguh-sungguh benar, serta dapat dipercaya dan diandalkan. Orang tidak perlu lagi berusaha mencari kebenaran yang lain, sebab kebenaran sudah ada di dalam Dia, dan segala kebijaksanaan dan pengetahuan tersembunyi dalam dirinya. Sebutan dan gelar ini juga berimplikasi bahwa di hadapan Yesus, jemaat dituntut untuk berani melakukan introspeksi secara jujur, serta memperlihatkan keinginan yang serius dan tulus untuk mengubah hidup seperti itu. Ya, jadi memang kalau saya pelajari sebelumnya, ya Suster Bapak Ibu, memang pertanyaan ini kalau mengacu pada ayat 14 itu memang sudah jelas, tetapi
penjelasan ini yang tadi saya bacakan pasti akan memperkaya dari apa yang dikatakan gelar Yesus itu sebagai amin, saksi yang setia dan benar. Ya, terima kasih ya, Suster, Bapak, Ibu. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Silakan. Kalau ada yang mau menjawab. Jemaatnya Karena suam-suam. engkau suam-suam kuku tidak dingin atau tidak panas. Oke, baik. Suam-suam kuku ya, tidak dingin, tidak panas, nggak jelas gitu ya, Bu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Umat di Laodikia itu kurang bersemangat selama pandemi Kurang tanggapan. dan alias kurang suam-suam kuku. Kurang bersemangat alias suam-suam kuku ya. Oke. Ada lagi yang lain? Jemaat di Laodikia hidupnya tidak pasti karena ada perkataan panas atau dingin gitu. Jadi tidak pasti. Oke, Suster, terima kasih. Jadi jemaat di sana tuh hidupnya nggak pasti, nggak jelas nih, ya. Panas sama Ragu. dingin nggak jelas, ya. Baik, ada tambahan? Ragu-ragu. Ragu-ragu, ya. Suam-suam kuku juga bisa orang yang ragu-ragu ya. Orang ragu-ragu tuh nggak jelas ya maunya apa gitu ya, Bu ya. Ya. Apalagi? Ada lagi? Bagaimana? Tidak setia dan taat. Tidak setia dan taat. Oke, Ya. ya. Oke, tidak setia dan taat. Ada lagi? Pada malas ke gereja. Bagaimana? Untuk situasi sekarang kayaknya umat banyak yang tidak ke gereja lagi, Jadi termasuk saya. Tidak ke gereja lagi termasuk saya. Duh. Ini komandan kita jujur nih. Termasuk saya juga, Pak. Komandannya jujur, tidak suam-suam. Kalau saya tidak diizinkan. Oh, tidak diizinkan ya, Bu, karena ya apa namanya pasti ada karena alasan-alasan khusus ya, Bu ya. Boleh, Bu, di Puspas boleh. Oke. Lansia sekarang. Jago. Coba itu malaikat opat. Hanya sama malaikat 4 tuh. Ada penjaganya ya, Bu ya. Oke. Iya. Baik. Suster, Bapak, Ibu, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai poin yang kedua ini ya. Oke, sebagai tambahan ya untuk kita ketahui. Nah, jemaat Laodikia itu dicela oleh Yesus karena kurang bersemangat dalam hidup rohani dan puas dengan prestasi diri mereka sendiri. Kurangnya semangat rohani itu digambarkan dengan ungkapan suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Ungkapan ini disoroti sebanyak 3 kali pada ayat 15 dan 16 untuk menggarisbawahi seriusnya persoalan hidup rohani jemaat Laodikia. Mereka tidak menjalani hidup sebagai pengikut Kristus secara total dan disiplin, sebab semangat hidup rohani mereka hanya suam-suam kuku. Dengan celaan ini, Yesus menginginkan agar mereka menghayati iman dengan semangat yang bernyala-nyala. Itu sebabnya Yesus digambarkan serasa ingin muntah melihat kualitas rohani jemaat yang setengah-setengah. Nggak panas, nggak dingin. Kalau Bapak Ibu, Suster bayangkan ada makanan atau minuman yang nggak jelas masuk ke dalam mulut kita. Itu pasti rasanya nggak enak sama sekali. Yang namanya nggak jelas, nggak enak di mulut, pasti mau dimuntahkan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi inilah yang menjadi penjelasan untuk pertanyaan nomor 2. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Silakan, Suster, Bapak, Ibu. Karena jemaat Laodikia merasa diri kaya.
Merasa diri kaya. Kaya, Oke. sudah kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Baik. Terima kasih Bu Lana. Yang lain? Ada Merasa lagi? dirinya berkat sendiri gitu. Merasa dirinya? Dirinya berkat sendiri. Berkat dari sendiri. Oh, dengan kekuatan sendiri, kemampuan Ya. sendiri gitu ya. Oke. Ya, Ya, baik. Terima kasih Bu. Apalagi? Siapa lagi? Mereka merasa diri sudah kaya dan tidak merasa kekurangan lagi. Merasa diri kaya dan sudah tidak kekurangan lagi. Ya. Oke, terima kasih Suster. Baik. Ada lagi? Ada? Kalau tidak ada, tadi yang disampaikan oleh Suster, Bapak Ibu itu memang benar ya. Kenapa jemaat Laodikia itu punya mentalitas suam-suam kuku? Karena mereka itu merasa sudah kaya. Yang saya baca, Laodikia itu adalah kota penting pada masa Kekaisaran Romawi. Kota ini didirikan oleh Antiochus kedua pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi dan memakai nama istrinya namanya Laodice. Makanya dikatakan jadi Laodikia. Laodikia ini ada di kota di wilayah Frigia yang paling makmur dan kaya, terletak 16 kilo di sebelah barat Kolose. Ya, dan dari aspek ekonomi, kota ini tergolong kaya dan makmur. Ya, selain terkenal dengan produk kain woolnya dan pengekspor minyak untuk parfum, Laodikia merupakan pusat keuangan di wilayah Frigia dan pusat sekolah kedokteran pada zaman itu, khususnya untuk pengobatan mata. Dengan kekayaan itu, kota ini mampu membangun amfiteater, stadion olahraga besar, tempat pemandian publik yang mewah, dan pusat-pusat perbelanjaan yang megah pada waktu itu. Jadi kota ini memang tidak kekurangan apa-apa, tetapi yang kurang dari mereka adalah dalam hal rohani. Jadi orang-orang jemaat Laodikia itu benar tadi dikatakan adalah jemaat yang kaya raya dan secara ekonomi hidup di atas strata ekonomi rata-rata lah, boleh dikatakan kaya raya. Baik. Nah, semangat suam-suam kuku jemaat Laodikia itu disebabkan karena mereka memang merasa diri mereka itu mampu dan cepat berpuas diri. Dengan harta dan kekayaan, mereka merasa hidupnya akan terjamin. Ya, di sini tampak ada kontras yang tajam antara pernyataan jemaat dan kenyataan yang sesungguhnya. Jemaat Laodikia membanggakan kekayaan dan percaya bahwa kekayaan itu memberikan jaminan kehidupan dan kebahagiaan. Karena itu mereka tidak pernah berhenti berusaha untuk menumpuk harta. Apa yang mereka miliki seolah-olah tidak pernah memberikan kepuasan, sehingga mereka menginginkan lebih, dan lebih lagi. Itulah yang terjadi pada jemaat di Laodikia. Baik, berikutnya nomor 4, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Silakan, Suster, Bapak Ibu. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Relakan hatimu. Bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobatlah katanya. Ya. Bertobatlah. Oke. Ada tambahan? Merelakan hati untuk ditegur dan dihajar oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi mereka. Oke, relakan hati untuk ditegur ya, diajar, karena mereka itu sungguh dikasihi oleh Tuhan. Baik, ada lagi? Ibu Mas Rina. Iya, Suster. Marina, sorry. Iya, Suster. Iya, benar bahwa
sini dikatakan bertobatlah dan memberikan hati. Baik. Ini kan soal kekayaan. Saya Ya. ingat di Injil lain, Yesus mengatakan di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, baik, Bagi Suster. saya ini juga pesan spiritual bagi bagi umat dalam bacaan ini. Tapi bagi saya menarik menarik bahwa ini kan juga landasan Alkitabiah ya untuk kita Baik, juga semua. Iya. Dan saya mau mengatakan bahwa umat kita wilayah Bogor Tengah rasa-rasanya menghayati atau menghidupi pesan rohani dari kitab suci. Paling buktinya bahwa minggu lalu kita sudah berbagi nasi bungkus dan juga besok dari Pak Lurah tadi BA saya bahwa Serlina besok ada lagi nasi bungkus. Bagi saya kita bukan orang kaya tanda petik ya Bu ya di umat Bogor. Tapi bagi saya kita kaya hati. Kaya hati kita memberi dari kekurangan, prihatin dengan keadaan sesama kita yang ada di sekitar kita, entah jaraknya berapa meter, jaraknya berapa kilometer, itu kita bisa tempuh sesuai dengan kemampuan kita, bukan soal banyaknya, tetapi yang ada itu kita bagi. Dan semoga dengan perbuatan kasih dari kita semua, Tuhan juga memberikan kita juga berkat dengan caranya sendiri ya Bu ya. Untuk itu saya memberikan terima kasih kepada umat dan kita semua. Kami sebagai memperpanjang kaki dan tangan saja ini adik-adik novis nih siap besok mau bergerak untuk jumpa saudara-saudari kita yang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan. Iya, kekayaan bukan sesuatu yang salah atau itu yang kurang baik, tetapi bagi saya atau bagi kita semua kekayaan itu sebagai sarana untuk kita hidup lebih baik dengan berbagi kasih kepada sesama kita. Itu Ibu. Oke, baik. Suster Lina luar biasa ya menambahkan untuk poin yang keempat ini, dan ini ada kaitannya dengan sharing dan aksi nyata yang sebentar lagi nanti kita bahas ya Suster ya. Tapi Suster sudah sedikit membuka nih. Nah Bapak Ibu, apa nih yang menggelitik hati kita? Nanti kita akan masuk ke sesi sharing dan aksi nyata. Sebelumnya saya akan membahas dulu pertanyaan yang keempat yang tadi sudah ditambahkan oleh Suster Lina. Yesus memberikan sebuah perintah tegas. Tadi sudah dijawab berdasarkan ayat 19 bahwa relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakan hati adalah perintah agar bersemangat atau bernyala-nyala dalam semangat iman tentu saja. Dengan kata-kata ini, Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dan dari mentalitas suam-suam kuku. Mereka diminta untuk merelakan diri dipenuhi, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Bertobatlah tidak hanya berarti perintah untuk mengubah sikap dan perilaku dari yang tidak baik di masa lampau menuju yang baik di masa depan, tetapi juga untuk mengubah cara berpikir. Orang perlu mengakui kesalahan di masa lampau atau sekarang, setelah itu memiliki niat, rencana, dan strategi yang tepat untuk memperbaikinya di masa depan. Perubahan sikap dan perilaku harus didasari oleh perubahan cara berpikir dan cara pandang. Dengan kedua perintah ini, jemaat Laodikia diajak untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kekayaan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Baik, dari pembahasan kitab suci, sekarang kita masuk ke sharing dan aksi nyata. Tadi Suster Lina sudah membukanya dengan apa itu aksi nyata yang sudah disampaikan mengenai rezeki nasi bungkus. Oke, baik, Suster, Bapak, Ibu.
kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga aku alami sekarang ini? Tunjukkan secara konkret. Silakan menggunakan kata saya, jangan kita dan atau kami, tapi menggunakan kata saya. Ya, untuk sharing pribadi boleh mulai dari yang pertama. Silakan, siapa yang mau mulai ini? Silakan. Apakah problem jemaat Laodikia zaman itu juga aku alami sekarang? Silakan. Tunjukkan secara konkret. Saya mencoba ya. Ya. Saya membagi pengalaman saya bukan harta jasmani atau dalam tanda petik harta uang atau barang-barang makanan, bukan, tetapi seperti waktu yang saya miliki ada pendapat pikiran yang sebetulnya ada dalam diri saya yang seharusnya kalau saya ungkapkan, kalau waktu saya berikan kepada orang lain, bisa membantu orang lain begitu. Tetapi terkadang itu semua saya pendamkan. Waktu saya juga untuk orang lain tidak saya bagikan karena dengan kenyamanan diri saya, karena atau dalam tanda petik juga karena saya malas mau memberikan waktu saya kepada orang lain, sehingga saya di sini seperti jemaat di Laodikia yang tidak rela gitu, tidak rela membagikan pikiran, pendapat atau waktu saya kepada sesama yang membutuhkan. Iya. Dari saya. Baik. Baik, terima kasih Suster. Ya, sebenarnya itu juga mungkin pernah kita alami ya, bukan hanya Suster alami, tapi kami di luar ini juga sebenarnya bisa memberi yang lebih lagi ya dari itu. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan kami tidak punya harta, mungkin kurang punya sesuatu, tapi kan orang bisa memberikan hatinya, waktunya sebenarnya untuk orang lain. Baik, ada lagi yang mau membagikan? Silakan. Ada? Silakan loh, jangan malu-malu. Ada yang mau? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke poin yang kedua ya. Dalam pengalaman hidupku, apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman kepercayaanku kepada Tuhan? Iya. Silakan. Iya, mengikis kepercayaan kepada Tuhan. Iya. Iya, Bu. Ya, karena kalau orang kan kalau kepingin segala sesuatu, kalau nggak kecapean, aduh Tuhan ini kok kagak dikasih gitu. Jadi, ya. Baik. Jadi kan lama-lama, kok Tuhan kita kok begini gitu. Kata, ya mungkin, tapi yang kita harus kuat memangnya juga. Ya. Tetap ya.
Berdoa nomor 1. Iya, baik. Tapi mungkin karena orang itu kadang-kadang menurut Bu Ripkah ya, mungkin saya juga pernah mengalami ya Bu Ripkah ya. Kadang-kadang kita punya keinginan ingin akan sesuatu yang kita udah incar lama gitu ya. Tapi kalau tidak tercapai keinginan itu, seringkali kita berbalik malah nanya, kok Tuhan nggak kasih sih gitu ya? Kok Tuhan nggak kabulkan gitu ya? Nah itu bisa mengikis iman kita ya sebenarnya ya. Dan waktu Tuhan tuh berbeda dengan kita. Ya, oke. Indah pada waktunya. Iya, mestinya kita sadar itu ya Bu ya, bahwa yang terbaik itu dari Tuhan gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita suka pengen menurut kita sendiri ya. Iya, kita yang merintah. Iya, kita yang perintah ya. Betul. Iya, kita merasa bahwa kita bisa minta apa aja, dari mungkin mintanya baik-baik. Jadi kadang-kadang kita perintah Tuhan, saya mau ini, mau itu, butuh ini, butuh itu gitu ya. Tanpa kembali lagi melihat bahwa apakah sama Tuhan. Iya, tidak berbakti sama Tuhan ya. Apakah itu baik untuk kita, belum tentu kan ya. Oke. Ada lagi? Mungkin yang mau menambahkan, tadi Bu Ripkah sudah menyampaikan ini ya. Apakah ada pengalaman lain? Atau sudah sama dengan Bu Ripkah? Baik, kalau belum ada atau mungkin ada yang sama, ya merasa punya pengalaman yang sama, kita lanjut ke poin yang ketiga. Sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup menggereja? Rasa cukup. Silakan. Rasa cukup. Bagaimana Bu? Rasa cukup. Jangan jangan menggapai gunung gitu, jangan. Yang dekat saja gitu. Okay. Nah, jadi harus bersyukur. Harus bersyukur. Oke. Ada lagi yang lain? Walaupun sedikit, kalau bersyukur kita bisa memberi gitu. Oh, baik Bu, ya. Bahwa dengan rasa syukur itu meskipun sedikit kita bisa memberikan untuk mengembangkan hidup gereja ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Sudah dilengkapi jawabannya. Ada lagi yang lain? Ibu Marina. Iya, baik. Saya bicara dari sudut seorang biarawati ya. Baik, Suster. Ya. Artinya kalau saya pribadi melihat ya seluruh umat lah ya begitu. Lalu kita di lingkup wilayah Santo Yosef ini, bagi saya ya bukan soal peraturan, maksudnya kegiatan-kegiatan di gereja ataupun di paroki ataupun di tingkat wilayah itu kan dengan istilah iuran. Bagi saya kita tidak apa namanya itu, maksudnya sadar bahwa saya sadar bahwa saya umat Kristen atau saya orang-orang Katolik yang memang mengikuti atau taat pada beberapa ya aturan dibilang ya, entah itu iuran tingkat lingkungan, iuran tingkat wilayah, iuran tingkat paroki ataupun dalam kelompok-kelompok kategorial yang diikuti. Itu paling tidak saya dari seorang suster, entah ya saya mengamati, melihat, mengetahui, itu buat saya luar biasa kesadaran, keterlibatan dengan cara memberi aktif, memberikan iuran kepada kelompok apapun, begitu. Bahkan yang sejauh yang saya tahu justru yang dengan kesadaran memberi dengan tulus, sering saya dengar, suster, yang penting saya beri dengan tulus, lalu kalaupun sedikit tetapi bahagia. Artinya ketika memberi
dengan tulus, dengan ikhlas, justru letak ke bahagia, damai itu ketika ada niat itu. Iya. Artinya tidak memikirkan, segini aja, tidak. Tapi yang saya alami, yang saya tahu, yang saya kenal sekian banyak umat kita juga seperti itu. Artinya dengan kesadaran memberi dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan, justru disitulah kedamaian, kebahagiaan, kualitas di situ saya lihat luar biasa kita semua ya. Artinya ini saya bicara dari seorang biarawati yang memang berkaul begitu ya. Dengan caranya itu bagi saya pribadi, saya angkat jempol. Justru yang kelihatan sederhana, tidak punya, semakin bermurah hati dia dan semakin bahagia. Baik. Itu bagi saya sebuah kesaksian ya, sebuah kesaksian, sebuah contoh, sebuah kualitas hidup. Baik, Suster. Iya. Terima kasih Suster penjelasannya ya, pemaparannya yang tadi Suster, Bapak Ibu sekalian sudah menyampaikan bahwa Suster mengamati sebagai seorang biarawati bahwa ada banyak kontribusi dari umat sendiri dengan caranya, dengan ketulusannya memberikan sesuatu untuk mengembangkan hidup menggereja. Mungkin ada yang lain barangkali yang tiba-tiba muncul setelah mendengarkan penjelasan dari atau pemaparan dari Suster tadi? Ada Bapak Ibu? Bu Marina, saya mau menambahkan aja, mungkin kalau untuk poin 3 ini, sejauh mana harta dan kekayaanku kan memang relatif ya. Yang namanya harta dan kekayaan kan tidak hanya dalam bentuk materi. Betul. Bagaimana mungkin kalau hanya semuanya dititik beratkan pada harta dan kekayaan, bagaimana yang non sejahtera? Apakah dia nggak bisa aktif dalam mengembangkan hidup menggereja? Pastinya ada. Mungkin mereka mempunyai kekayaan apa? Mereka mempunyai tenaga. Betul. Mereka mempunyai skill-skill yang memang mereka bisa sumbangkan untuk kehidupan menggereja. Baik. Itu aja Bu Marina. Iya, betul. Baik Bu Lana, terima kasih penjelasannya, masukannya. Memang Bapak Ibu Suster, terutama kalau secara pribadi, kalau saya juga boleh menambahkan, di masa 1 tahun lebih, 1,5 tahun ya, mungkin hampir mendekati 2 tahun kita masuk dalam masa sulit pandemi COVID-19, ternyata banyak sekali pemandangan-pemandangan atau masukan-masukan, atau kita mengalami banyak orang yang memang tidak bisa memberikan dalam bentuk harta atau uang, tetapi mereka memberikan tenaga mereka untuk membantu saudara-saudara kita yang sakit, ya menjadi relawan-relawan, ya menjadi sebelum adanya resminya Satgas COVID dan sebagainya, mereka sudah mau membantu tetangganya, bahkan yang berbeda keyakinan untuk kemanusiaan. Nah, kalau dari sudut yang lain, saya juga melihat sebelum COVID, bahkan kalau di Bogor Tengah nih ya, Suster, Bapak Ibu, banyak ya umat yang selalu merelakan rumahnya atau merelakan sesuatu yang dia punya untuk dipakai mengembangkan hidup menggereja. Kalau saya mau sedikit flashback ke belakang, mungkin saya masih ingat kalau dulu zaman tahun 90-an ikut berpartisipasi dalam kelompok KUR Bogor Tengah, itu pasti rumahnya Bu Basuki itu terbuka ya, Bu Basuki ya, untuk latihan, kemudian kita ada acara rohani di situ. Nah, kemudian di era sekarang ini ada Bu Vivi yang rumahnya dengan senang hati Bu Vivi, Pak Harun membuka diri untuk menjadi tempat kita berkumpul untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Itu salah satunya ya. Saya berbicara di sini karena saya melihat itu. Mungkin kalau Bu Vivi, Pak Harun atau mungkin Pak Akyong nggak enak hati ya kalau ngomong.
tentang ini gitu ya, membahas ini, tetapi kita yang merasakan bahwa kita juga mendapatkan dukungan dengan keterbukaan Pak Harun, Bu Vivi, Bu Lana, ya bahkan susteran sendiri ya, suster ya, terbuka untuk kita. Mungkin kalau COVID ini memang kita semuanya agak terbatas, ya. Mudah-mudahan itu bisa membuat kita tahu bahwa saat ini memang bukan hanya uang yang bisa membuat kita memberikan kontribusi positif untuk mengembangkan hidup gereja, tetapi hartaku, kepunyaanku, rumahku, tempatku mungkin bisa untuk membantu mengembangkan hidup menggereja. Baik, poin keempat ya sekarang. Selama masa krisis karena pandemik COVID ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga terjangkiti virus suam-suam kuku? Silakan, Suster, Bapak, Ibu. Siapa yang mau menjawab ini? Oke, silakan. Ada? Jawaban Pak Akang tadi. Gereja. Jujur aja Bu Marina, selama masa COVID ini ya, kita kan memang ada misa online ya. Betul. Tapi jujur aja, saya sih nggak terlalu merasakan gitu ya dibandingin kita offline gitu. Masalahnya kalau di misa online ini kayaknya biasa-biasa aja ya, nggak ada yang berkesan. Jadi kalau saya bilang, ya mungkin saya udah terjangkiti virus suam-suam kuku sih. Seperti itu ya. Online sambil kerja. Iya, baik. Ini Bu Sisi ya tadi yang jawab ya? Iya, aku ngerasain seperti itu aja sih. Ya, merasakan begitu ya. Apakah Bapak Ibu merasakan hal itu? Rata-rata semua kayaknya seperti itu ya Bu ya. Iya, rata-rata seperti itu ya. Iya. Mungkin awal-awal pandemi ada misa online itu semangat. Iya. Setelah lama karena saking kelamaan jadi seperti kata Bu Susi tadi itu. Biar gimana juga kita hadir ikut misa COVID online dengan hadir di dalam gereja itu berbeda ya. Berbeda, iya. Berbeda sekali gitu. Kita ngerasain lah itu perbedaannya ya. Kita kalau di gereja kita benar-benar merasakan bahwa Kristus itu ada hadir dalam diri kita gitu. Betul. Karena kita berdoa juga kita melihat dari suasananya di sana juga ya. Kalau online kan kita kadang-kadang ya kita pakai baju, pakai baju juga istilahnya ya. Sembarangan gitulah istilahnya ya. Iya. Baik, iya betul sekali. Tidak menghormati banget gitu ya. Iya. Tidak menghormati Tuhan gitu. Kalau kita online ya. Dengan hadir di gereja kan kita dengan pakaian yang rapi gitu ya. Iya, betul. Apa segala macam. Tapi kalau di rumah kita dasteran apalah gitu kan. Iya. Pastilah begitu. Betul. Iya. Kita pasti kena virus suam-suam gitu. Betul. Iya. Betul banget ya. Cerita-cerita ini ya. Iya. Baik, itu kita rasakan juga ya Bu ya. Iya, betul. Jadi ini memang kayaknya rata-rata orang-orang itu awalnya aja semangat ya. Menerima, tapi pada akhirnya kok gini ya, apalagi orang Katolik ya. Bapak Ibu ya. Kita satu yang selalu sedih ketika lagu itu mulai di streaming yang kita nggak bisa terima komuni itu loh, suster. Iya, kalau suster-suster nih masih ada nih di komunitas misa ini. Kalau udah dengar Yesusku gitu kan, aku percaya. Itu nggak bisa terima komuni itu sedih banget. Itu yang membuat kita lama-lama kok jadi males ya, karena nggak bisa terima komuni mungkin gitu ya. Itu. Iya, saya juga merasakannya loh. Manusiawi, kok nggak bisa terima komuni gitu ya. Jadi kayaknya agak-agak gimana ya,
bukan mengatakan percuma ikut misa, enggak sih, cuma merasa ada yang hilang, ada yang kurang ya. Iya. Ada yang Iya, mungkin kalau kalau teman-teman kita dari gereja lain, denominasi lain kan nggak terima perjamuan kudus setiap minggu, ya. Nah, seperti kita setiap hari kan kita bisa terima perjamuan komuni, ikut ekaristi, tapi teman-teman kita kan enggak, ya mungkin mereka sih barangkali agak-agak nggak terlalu kehilangan seperti kita. Kalau kita kehilangan banget itu ngerti sih gitu. Tapi mudah-mudahan itu nggak bikin kita jadi kena virus suam-suam kuku ya Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan kan ya sekarang sudah mulai lagi. Sudah mulai lagi, ya betul. Ya, sudah mulai lagi dan menambah semangat ya. Menambah semangat. Sudah mulai ada kejut gitu. Kita dikejutkan lagi gitu. Ya. Semangat kita dikejutkan lagi, iman kita. Ya, kerinduan itu terjawab dan itu menjadi kayak HP dicas lagi gitu ya. Iya, betul. Semoga ini bisa berlanjut terus ya, Bu. Ya, semoga baik. Ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan poin 4? Iya, saya mau mau sharingkan ya Bu ya. Ini sharing aksi nyata. Mungkin di dalam bukan mungkin ya, yang pribadi saya alami sendiri di masa pandemi ini, terutama di poin 4 ya kan. Di poin 4 ini kan selama masa krisis pandemi ini ya, apakah aku mengalami kemunduran ya. Kalau pribadi saya justru dengan pandemi ini justru membuat keimanan saya atau saya lebih bisa menghayati. Mungkin ya yang saya tangkap dari ini, dari poin 2 tadi ya. Poin 2 tadi itu pengalaman hidup saya sebelum pandemi ini kan saya ini memang ngimani tapi termasuk suam-suam kuku gitu. Sangat-sangat mungkin suam-suam kuku karena kenapa masih sering ngelalai gitu ya kan. Gitu. Jadi enggak gimana ya, intinya suam-suam kuku seperti tadi. Saya merasa benar-benar di poin 2 tadi itulah pribadi saya ya, karena kesibukan jadi kita lupa ya. Jadi justru di masa pandemi ini justru memutar balik ini ya kok begini gitu ya. Yaitu apa yang kita rencana, apa yang kita ini itu beda dengan kenyataannya gitu ya. Kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Nah dari situ mungkin kita ada waktu juga gitu ya kan. Kita bisa merenungkan gitu. Justru dengan pandemi COVID ini, kalau untuk iman, saya bersyukur. Mungkin saya berpikir semoga ya banyak umat yang tadinya suam-suam kuku bisa lebih lebih dapat ya dengan COVID ini. Menyatakan sekarang kan kita nggak tahu ya, tahu-tahu orang sehat-sehat juga tiba-tiba meninggal gitu. Betul ya kan. Terus orang usahanya yang jaya-jayanya banyak yang mundur gitu. Masuk juga kan kalau seperti saya gitu, toko lagi jaya-jaya, tahu-taunya kan kita di PPKM tutup gitu. Tapi semua ini saya bersyukur ya kan, dengan segala seperti itu kita jadi dibawa bahwa hidup ini memang tadi di mana harta kita atau kesibukan kita, hati kita banyaknya di situ gitu ya kan. Jadi dengan pandemi ini intinya saya bersyukur sehingga cara pandang kita berubah gitu. Seperti itu sih ya. Jadi ininya juga kan kalau buat aksi nyatanya juga memang selama pandemi ini saya juga mengajarkan anak-anak juga gitu kan, kita harus berbagi gitu kan. Ya seperti itu sih ya. Banyak yang kita tetap harus bersyukur ya kan. Karena di luar sana memang banyak yang mengalami kesusahan ya, seperti itu sih Bu, pengalaman di pandemi ini ya kan. Baik, terima kasih Ibu ya. Ya memang ini juga punya pengalaman yang menarik ya Bu ya.
masa COVID ini. Tapi mudah-mudahan kan kehidupan rohani tidak terjangkiti oleh virus suam-suam kuku. Ya, Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Menguatkan kita. Ya, menguatkan kita. Baik, bagaimana dengan yang lain Bapak Ibu? Ada yang tambahan lagi? Jadi malas ke gereja. Jadi ada online aja. Online aja, oke. Jadi udah setahun nggak ke gereja. Jadi kalau uang transfer aja ke BCA. Iya, baik Bapak Ibu. Iya Pak, terima kasih. Ya. Oke, kalau ada mungkin ya, barangkali Bapak Ibu, suster pernah mendengar juga ya, kalau kita mengalami, kita nggak bisa misa kemarin-kemarin. Tetapi karena kemajuan teknologi, ada cerita-cerita yang saya dapatkan, mereka nggak merasa, aduh kok saya nggak bisa misa, saya nggak dapat tubuh Kristus, nggak bisa terima komuni, sampai beberapa bulan, bahkan mungkin seperti Bapak tadi sampai setahun. Tapi ada yang kemudian merasa dibekali ketika hosti tidak didapat, tetap bisa ikut misa di TVRI atau lewat streaming, tapi ada juga tawaran-tawaran yang ternyata bisa ikut kursus kitab suci, berapa kali pertemuan lewat media kemajuan teknologi, merasa dibekali, dan kemudian iya ya, ada hikmahnya juga. Kalau dulu harus ikut kegiatan di gereja, harus kehujanan, harus pakai ongkos, sekarang hanya pakai kuota di rumah. Jadi nggak dapat bisa mengikuti perayaan Ekaristi, nggak dapat hosti, tetapi di Tuhan juga memberi kita sesuatu yang lain lewat webinar-webinar rohani, lewat acara rohani yang ditawarkan lewat WA grup ya, Bapak Ibu suster ya. Saya mendengar juga cerita bahwa tidak dapat ini, tapi dapat bekal yang lain, bisa memanfaatkan teknologi sehingga kehidupan rohaninya tidak menjadi kering atau bahkan tidak mundur seperti itu. Ya mudah-mudahan kita juga yang ada di Bogor Tengah itu juga merasakan ada tawaran-tawaran dan mulai mengikutinya ya. Doa macam-macam kan, ada novena, ada kegiatan-kegiatan adorasi gitu ya, bukan hanya dari Bogor tapi di luar Bogor, itu kita dapat sesuatu yang bermanfaat gitu. Mungkin gitu ya Bapak Ibu ya, suster ya. Baik, kita ke poin yang kelima. Apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan agar virus suam-suam kuku tidak menyebar dan melumpuhkan hidup rohaniku? Maaf, ini ada salah ketik ya. Apa aksi nyata yang akan aku lakukan? Bukan kau, aku lakukan selama 1 minggu ke depan agar virus suam-suam kuku tidak menyebar dan melumpuhkan hidup rohaniku. Silakan. Ibu Mas Rina. Iya, suster. Saya 4 dan 5 sekalian. Ya, silakan, suster. Kalau tadi saya mendengar sharing-sharing dari Bapak Ibu, ya, dengan adanya pandemi kurang lebih hampir 2 tahun ini, ya, suster, ada sesuatu yang ditemukan atau yang dialami atau yang didapat adalah melahirkan rasa kerinduan untuk ke gereja bertatap muka. Iya betul, suster. Betul, suster. Dalam arti mungkin selama yang fine sebelumnya ke gereja itu ya ke gereja. Hari Minggu ya harus ke gereja. Barangkali tidak, maaf ini termasuk kami tentunya, kita semua tidak disadari bahwa saya ke gereja karena saya membutuhkan. Saya ke gereja karena digerak oleh kerinduan yang dalam, ingin bertemu, ingin bersatu, ingin menerima Tuhan dalam bentuk hosti suci. Nah, lalu kita diajak oleh alam ini, oleh kejadian ini, tidak bertemu langsung. And apakah kita rindu enggak? Rindu kan? Rindu itu fakta, rindu. Itu berarti ada sesuatu yang diingatkan melalui peristiwa alam ini, pandemi ini, agar semakin kuat, semakin berkualitas, semakin dalam
rasa kerinduan. Akhirnya bukan hanya rindu, tapi kita membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan. Begitu. Ini suatu nilai yang lain yang kita dapat tentunya. Kerinduan. Bayangkan tadi kita semua tahu ketika nyanyi itu ditayangkan lagu Komuni Rindu, Komuni Batin, maupun kita mendoakan syairnya, itu ada sesuatu yang bergerak di batin kita. Kerinduan. Ini bagus, bukan? Bagus. Nah, untuk itu bagi saya, kita terus berdoa, entah secara pribadi, doa agar segera pandemi ini berlalu dari bumi Indonesia maupun dari seluruh dunia. Agar new normal yang baru lagi kita alami. Kita akan bergegas kembali untuk bertemu langsung dengan saudara-saudari seiman tentunya. Itu Ibu. Baik, Suster. Terima kasih ya, Suster sudah menggarisbawahi bahwa kita memang punya kerinduan yang dalam dan itu merupakan satu kebutuhan untuk bersatu dengan Kristus sendiri ya, Suster ya. Oke. Baik, apakah ada dari Bapak Ibu yang mau menambahkan lagi atau cerita pengalamannya? Silakan loh Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu sampaikan pasti memperkuat kita semua, menguatkan iman kita semua. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, silakan kita sekarang akan masuk ke persiapan kita untuk doa umat. Marilah kita berdoa. Silakan. Bagi para pendosa, kami mohon pengampunan-Mu. Ya Allah, bagi mereka yang sampai saat ini masih berbuat dosa dalam berbagai bentuk tindak kejahatan. Kasihilah mereka dan bawalah mereka untuk menyadari dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Sentuhlah hati mereka agar dapat lahir kembali menjadi manusia baru dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sesama yang miskin dan terpinggirkan, kami mohon uluran tangan-Mu ya Tuhan, bagi sesama kami yang saat ini menderita kesulitan ekonomi, hidup dalam kemiskinan, dan terpinggirkan karena dianggap tidak layak di mata sesamanya yang lain. Berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada mereka agar dapat berdiri teguh dan yakin akan kuasa dan penyertaan-Mu senantiasa bagi hidup dan masa depan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa umat yang ketiga, bagi mereka yang secara diam-diam meninggalkan gereja Katolik. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon, tolonglah anak-anak-Mu yang saat ini goyah imannya dan secara diam-diam mulai meninggalkan gereja Katolik. Terangilah akal budi dan hati mereka agar ingat akan kasih dan anugerah-Mu yang besar dan telah mereka terima dari-Mu dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat wilayah Santo Yosef Bogor Tengah, Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bimbing dan tuntunlah kami umat Katolik Santo Yosef Bogor Tengah ini agar tetap setia, rendah hati, bersatu, bergandengan tangan dalam satu kasih, saling menumbuhkan satu sama lain dalam mengupayakan persatuan persaudaraan, pertumbuhan iman, dan kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan, Suster.
bagi bangsa Indonesia. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mohon lepaskanlah bangsa kami dari bencana pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun melumpuhkan kehidupan berbangsa kami di berbagai sektor, termasuk kehidupan keagamaan. Bangkitkanlah semangat hidup masyarakat Indonesia agar dapat hidup normal, sehat jasmani dan rohani, seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. doa kami ya Tuhan. Kini kami satukan doa-doa kami ini ya Tuhan, dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri kepada kami. Marilah kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Bersama-sama, Allah Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian pertemuan BKSN tahun 2021 sudah selesai. Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Bu Marina boleh bait 1, 2, 3, 4 semuanya? Boleh, silakan. Membelenggu
Terima kasih, Suster, Bapak, Ibu, untuk kesempatan yang diberikan kepada kita semua, kepada saya malam hari ini. Mohon maaf apabila dalam menjadi tugas saya kali ini belum maksimal. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Marina. Terima kasih Suster, Bapak Ibu semua. Kita foto dulu ya. Oke. Bu Herlin, Ibu Ria, bisa tolong dibuka. Kami muncul. Ya, Ibu Ria. Ibu Vivi. Ya. Nah, yang cantik-cantik udah keluar. Bu Vivi mana tolong dibuka. Udah. Muncul kami. Bulana mana? Senyumnya mana? Ini anggota pasukan. Oh, Ibu Vivi yang ada 2 ya? Oke. Baik ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Yang paling cantik dan ganteng. 3, 2, 1. Ya, sudah selesai. Ya. Ibu Rifka, silakan sambutan penutup dan Pak Akyong. Selamat malam buat Suster, Ibu Bapak semuanya. Tak terasa sudah selesai Zoom meeting BKSN ini. Yang terakhir, semoga pertemuan ini dapat memberi manfaat untuk kehidupan kita semua. Amin. 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 Mungkin ada pengumuman dari Ibu Siska, silakan Bu Siska. Oh iya, terima kasih Bu Lana. Saya juga ingin mengundang Bapak Ibu semua yang ada di sini juga Suster untuk dapat mengikuti juga doa Rosario yang selalu kita adakan setiap bulan sekali. Tadi kan udah dibilang juga ya, supaya rohani kita juga terus bertumbuh, tidak suam-suam kuku, ada banyak yang ditawarkan. Jadi sementara ini kami sudah sudah rutin sebenarnya untuk berdoa Rosario. Jadi Bapak Ibu tolong ikut bersama-sama dengan kami. Itu hari Rabu setiap bulan, Rabu terakhir di jam yang sama. Jadi minggu depan saya harap untuk partisipasinya semua. Terima kasih. Terima kasih. Pak Akyong silakan Pak Ketua. Selamat malam. Malam. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas ikut sertaan semua dalam acara BKSN ini berjalan lancar dan sukses walaupun umat yang ikut tidak banyak, tapi tetap kita lanjut terus. Ikut banyak Pak, ini banyak pasukan di belakang nih. Banyak pasukan. Suster banyak. Dari dulu memang begini aja Suster, tapi kita tetap bertahan terus. Ya. Untuk yang nanti bulan Rosario bulan Oktober nanti saya terserah nanti yang bagian seksi itu yang melaksanakannya mau berapa kali nanti direncanakan saja. Sekalian direncanain. Ya. Tidak cuma sebulan sekali, mungkin ya. Daftarnya kemana? Minggu sekali ya. Sekali aja sedikit. Sekali. Minggu 2 kali. Ya, biar bertambah. Doa Rosario-nya ini enggak tiap hari enggak? Maksud apa Bu pertanyaannya? Doa Rosario tiap hari gimana? Bulan Oktober. Oh, bulan Oktober. Yang minggu depan belum ini ya. Nanti rencananya bulan. Untuk September ini Rabu depan. Kalau Bu Ami kan setiap Rabu terakhir Bu, kalau bulan Oktober belum direncanakan ya. Nanti mungkin habis ini dirapatkan langsung ya, jangan keluar dulu Bu Siska, Pak Akyong. Yang terkait jangan keluar Zoom dulu ya. Keluar. Aku keluar. Nanti di grup umat diumumkan oleh Bu Siska ya. Ayo, udah ditunggu orang. Bu Siska jangan keluar Zoom, Pak Akyong juga, Bu Susi jangan keluar Zoom. Bicarakan Rosario Oktober. Sama Maria tuh. Maria Gunawan. Maria Gunawan juga ya. Tinggal diputuskan. Ibu Siska, ayo. Ya, malam semua.
Selamat malam Bu Basuki. Dulu ya. Bu Marina terima Kamu kasih. di depan. Oke, Bu Linda. ya, sampai Andreas, Bu 29 Ani. Ya, terima Rabu kasih. 29 September. Suster. Oke, yuk. Bu Ya. Vivi, Bu Ria. Thank you. Ya, Terima kasih. semua keluar? suster, terima Ya, kasih. Suster Lina terima kasih. Ya. Dah. Udah makin. Udah. Biarin jangan dulu.